kita pakai subtitle, itu ngakalinnya ya. 8 pin komen, setelah Anda ngupload pin komennya diangkat. Pin komen tahu ya, pin komen itu yang dipin. Ingat ya, orang pada saat tonton YouTube, dia bakal langsung lari ke pin komen. Sadar nggak sadar, cek aja ya. Heart comment dikasih love ataupun love di setiap orang lain komen. Itu yang pertama. Kita buka contohnya. Oke, misalkan nah ini. Oke. Jualan lagi loh. Nah. Chrome mana ini? Ini nih. Nah. Ini ya. Contoh. Nah, pin komen tuh yang di sini nih. Nah, ini pin komen nih. Saya baru aja main TikTok, insya Allah kontennya faedah, follow ya gitu. Tuh. Tuh, pin komen nih. Ini pin komen ya. Pin. Unpin. Berarti kalau di unpin ya berarti ya unpin. Tuh. Saya nulis lagi sekarang di sini. Udah join di channel Telegram saya. Klik ya. Komen. Like sendiri, komen, apa namanya? Pin, love, pin komen. Nah, ini pin komen nih. Pin komen. Jadi ada di atas, di paling atas gitu. Ya. Kalau Anda pengen komennya ramai, yang hujat Anda, yang apa Anda tuh bikin aja pin komen, suruh rusuh lah, biarin naikin engagement. Itu trik cara bikin naikin engagement ya. Rusuh aja, bikin rusuh. Itu pin komen. Nah, love comment tuh, heart comment tuh ini di heart nih. Nih. Karena ini naikin engagement. Terus tadi ini subtitle nih, CC ini ya, subtitle. Terus, nah ini diskusi diulangi ya tuh. Cara juara online cepat laku, juara online terlaris tuh. Karena keywordnya ini. Juara online terlaris tuh kan. Cara juara online cepat laku diulangi di sini. Karena tahu keywordnya ini gitu. Itu dimaksud dengan optimasi SEO. Nah, hashtag cuma munculin di sini doang. Di awal, di akhir. Ini jualannya. Intinya adalah optimasi itu di bagian ini, judul. Ini 2 kata kunci ya, cara jualan cepat laku dan tips bisnis jalur laris manis. Dan ini. Dan deskripsi dan tag. Nah, tag kan nggak kelihatan di sini. Tag itu kita nggak kelihatan. Kecuali pakai tools kayak gini tuh, makanya kelihatan tuh. Kompetitor juga bisa kelihatan kalau pakai toolsnya apa, pakai apa, kata kuncinya apa. Bisnis online modal kecil. Nih. Nih ya. Kita pengen nyontek nih, misalkan tagnya. Ya udah tinggal buka aja nih. Yang AB tadi ya. Buka. Oh, ini judulnya ya, based online modal kecil, itu kata kunci teman-teman. Nah, pinter-pinter copywritingnya sesuai kata kunci nih. Bisa usaha angka kecil gitu. Nah, modal titik-titik, untung titik-titik itu juga kata kunci yang sangat bagus di YouTube. Gak ada kata kunci khusus, cuman kayaknya tuh itu keren banget gitu loh. Banyak keyword yang modal berapa, untung berapa tuh jadi gede. Nah, ini kata keywordnya nih. Nah, ini pasti dimasukin ke sini sama dia, coba. Tuh. Tuh. Komennya. Dikasih lope-lope semua kan. Karena dia ngerti optimasi gitu loh. Walaupun saya belum ngobrol sama Abed ya, Abed lu ngerti ini nggak? Pasti ngerti, dia udah judulnya juga gini. Ini saya kasih tahu salah satu video Christina Lee yang tembus 10 juta. Itu ngomongin tentang modal sekian, modal kecil, modal untung sekian, modal sekian untuk sekian, yang Arli Kurnianya. Bahkan Arli Kurnia sendiri aja nggak nyampe segitu. Nah, tuh, apa tadi? Modal 99.000 berarti dia. Jadi modal sekian-sekian jadi sekian-sekian, atau modal sekian-sekian untuk sekian-sekian itu adalah kata kunci yang luar biasa, yang banyak dicari. Cuma kan ini tergantung tiap orang, ada yang dia tuh rada risih munculin angka kan, karena takut pajak misalkan. Nah, tuh 10 juta men. Ini dari sini doang nih, dapat orderan banjir, saya dapat cerita dari Arli Kurnia pas ketemuan tuh. Nah, ini pin komennya nih, jualan tuh. Mamam jualan, silahkan hajar.
Arli Kurnia juga kata kunci, Christine Ali kata kunci, hutang kata kuncinya Arli Kurnia, ini yang ininya nih. Gitu. Ini keywordnya. Ya. Nah, itu yang maksud dengan optimasi SEO agar apa? Agar video kita ditemukan sama orang lain. Ketika ngetik apa ditemukan. Ya. Ngetik apa ditemukan kayak tadi ya yang saya cerita juga. Orang lain ngetik misalkan orang yang pengen poligami misalkan ngetik gitu ya. Oh, gua pengen poligami nih gitu. Belajar dulu deh di apa namanya di YouTube gitu misal gitu ya. Wes berarti mana YouTube? Google. Nah ini. Di sini ketik nih. Kisah poligami misalkan. Ditemukan video nomor 1. Betul? Atau misalkan bisnis saat corona. Ini kalau saya optimasi juga. Jreng-jreng. Mana? Oh, udah ke bawah, kemarin di atas. Nah, usaha sampingan di rumah saat wabah corona. Kelihatan nggak? Tuh. Nomor 4 kan lumayan lah. 1, 2, 3, 4. Ya. Bisnis cemilan. Bisnis cemilan. Ada nggak ya? Ah, ada tuh. Ada. Ini yang Vita. Ya. Ini yang apa namanya sama Bagas tuh. Ada. Atau misalkan saya ngetik dulu apa ya. Pas Jogo Jualan udah pasti ya. Misalkan bisnis rumahan. Ada nggak ya? Rumahan. Oh ini nih. Oh enggak. Bisnis rumahan bisa sampingan ya. Ah, lupa saya keywordnya. Bisnis modal kecil. Nah ini masuk dengan ditemukan itu. Tuh bayangin, ngetik bisnis modal kecil teman-teman punya apa teman pangluhurna loh, paling atas. Ya, kenapa dia akhirnya 400.000? Ini tuh. Bang Afan juga tuh, ide bisnis modal kecil. Nah saya juga ada tuh, kecil. Usaha sampingan untuk karyawan modal kecil, 68.000. Kang, kok urutannya nggak berdasarkan view ya? Itulah kenapa. Makanya sekali lagi Anda jangan si algoritma YouTube itu bukan berdasarkan view, watch time, atau retention, optimasi ini loh. Judul kan kalau sesuai dengan ini ada kecil-kecil itu ada. Kenapa ini sama judulnya? Karena ada kecilnya mungkin ada bisnisnya tuh, ada bisnis, ada kecil, ada kata-kata itu masuk. Jangan khawatir Anda compete sama yang 7,9 juta view-nya nih. Tenang aja, selama Anda optimasi Anda bisa naik ke atas gitu. Ya. Apalagi jualan online laris manis. Nah tuh, saya yang paling atas. Tuh, jualan online laris manis tuh ada keyword ini kan jualan online laris manis. Nah kadang kan kalau kita sekilas tuh mah kayak nggak nyeni gitu kata copywriting itu ya. Justru kita bikin tulisan tuh yang memang orang cari. Nah kalau memang mau yang aneh-anehnya bikin di thumbnailnya itu di sininya nih. Bongkar rahasia bisnis online tuh kan. Bongkar rahasia bisnis online di Facebook supaya laris manis gitu kan. Ini cara jualan online. Karena rahasianya nggak ada di keyword gitu. Itu yang dimaksud dengan video ditemukan. Jadi optimasilah SEO-nya ya. 2, konten. Ya. Gimana supaya ditemukan? Kedua adalah kontennya itu sendiri ya. Kontennya adalah kalau saya kan tadi ya kontennya adalah bedah bisnis online, konsepnya bisnis ya, bisnis online, konsepnya adalah bedah bisnis, untold story, tip bisnis dan lain-lain. Konsep tuh kayak segmennya lah ya. Nah, monggo Anda bikin yang unik-unik tuh. Yang beda mungkin ya apalah gitu. Tapi yang effortnya juga effortless ya. Saya kemarin diundang sama seorang kawan saya yang baru mau main YouTube, ya saya hargailah. Ya, oke baru mau main YouTube, channelnya juga baru dikit gitu subscriber. Yaudahlah saya diundang, yaudahlah saya hadir gitu. Nah, itu pada saat saya hadir itu nggak effortless banget teman-teman. Kalau saya sih saya bilang, wah gue gak mau kalau gini gitu. Kenapa? Karena dia sambil makan, pas makan diwawancara gitu kan. Terus juga makan kan sewa tempat makan. Terus juga harus nunggu berapa jam wawancara. Lama ini kalau gue mah. Gue nggak dah gitu kan. Gak effortless. Kalau saya nyari yang effortless banget. Ya kalau bedah bisnis lumayan nih kan satu. Kenapa di mall? Karena dalam satu mall bisa banyak dibedah. Gitu kan. Terus dari segi bisnis, apalagi tuh effort banget, gampang banget, effortless banget gitu. Beda kalau wawancara itu kan Anda harus kenalin siapa yang diwawancara, harus pelajari dia gitu kan. Terus juga harus janjian sama dia. Kalau saya ya akhirnya enggak lah. Di zaman segini cut aja udah beres, cukup. Lanjutin cuma di 2 aja deh. Di bisnis sama bedah bisnis. Kalau inspiring story sama untold story. Itu saya, silakan Anda sesuaikan dengan konsep Anda ya. 3 keyword hasil riset.
Tidak sembarangan tadi yang seperti saya sampaikan ya. Riset berdasarkan yang gratisan lewat searchingnya langsung, toolbar searching dari YouTube atau dari Tubadi yang pakai itu tuh contoh copywriting keluar siapa judulnya ada copywritingnya gitu ya. 4 suggestion relevansi video buat video fokus satu topik. Nah, typo. Suggestion itu supaya tadi ya, teman-teman supaya di-suggest nonton video apa, keluar video mana gitu kan. Nontonnya video orang lain lagi. Videonya kita yang muncul. Terus buat playlist kita nanti bakal muncul di suggestnya kita, video kita sendiri. Kalau relevansi untuk pada saat muncul di video orang lain, playlist untuk muncul di video kita pada saat nonton video kita sendiri. Ini udah ada jadi checklist-checklistan buat Anda lah, gampang banget. Exist, nah ini balas semua komen yang masuk, kasih love semua yang disuka, yang mereka ngasih komen ya. Sering komen YouTube orang lain, sering komen di akun IG YouTuber orang lain. Kenapa saya bisa collab sama si siapa tuh? Arif Muhammad ya, Yudis ya, Adana, karena saya sering komen di akun IG-nya sama akun YouTube-nya. Ya, Mak Betty gitu kan. Posting di komunitas bangun engagement. Ini kalau misalkan Anda punya komunitas sebelumnya. Itu video supaya ditemukan. Clear ya? Video ditemukan itu dengan mengoptimasi ini 9, ini jadi SOP buat teman-teman di perusahaan. Ya, jangan ngupload video sebelum. Nah, gitu loh. 9 ini dimainkan. Ya, 9 ini dimainkan. Terus Anda kontennya kudu benar serius di konsep. Keywordnya juga hasil riset. Suggestinya dipikirkan gimana caranya, playlist juga rapi, relevansi juga gak kemana-mana. Kontennya yang tadi ya, ada konten 3 niche. Nah, jangan, kalau saya sih mending fokus 1. Eksis, Andanya sendiri, nah itu baru nanti ditemukan videonya. Ingat, goal setelah ditemukan belum tentu ditonton, saudara-saudara. Maka goal kedua nih sebagai owner kita, mikirin gimana caranya setelah ditemukan ditonton. Tadi kan ditemukan muncul di paling atasnya itu kan, ya. Wih, ketemu nih misalkan es kelapa tuh, ada tulisan es kelapa ditemukan tuh, oh ya di sini gitu kan. Kan belum tuh didatengin. Nah, gimana caranya didatengin? Ini maka poinnya adalah thumbnail. Ada banner segede gajah yang bagus, yang beda gitu ya. Font berukuran besar, warna sangat kontras, wajah ekspresif. Nah, ini yang biasanya dilakukan sama Kang Tony kalau di kita ya. Makanya saya bilang ke Kang Tony, thumbnail kita CTR-nya itu yang gede itu adalah yang gede itu yang dulu pada saat konsep awal-awal. Maka saya bilang bikin konsep yang sesuai dulu aja, yang kayak dulu. Kalau sekarang udah mulai berubah, tadinya pengen fresh, tadinya ya. Ya lagi-lagi kita kan harus berdasarkan riset kan. Ternyata orang lain sukanya itu yang dulu, yang CTR-nya gede itu yang dulu gitu. CTR gede bisa dilihat dari dashboard teman-teman ya. Ada tulisan click to rate. Nah ini video, klik video ini ya. Nah, beda banget ya tuh. Anda perhatikan coba dari segi thumbnail kan beda tuh. Nah, yang dulu tuh gini, thumbnail gaya-gaya dulu tuh gini tuh thumbnailnya. Starbucks-nya muncul gitu kan ketika ngomongin Starbucks. Ketika ngomongin tentang Jeko-nya muncul. Ketika ngomongin ceweknya muncul ya. Ini ekspresifnya muncul gitu-gitu. Nah, ini CTR-nya kelihatan di dalam. CTR-nya di mana, Kang? Buka di dashboard belakang. Oke, nah Anda mungkin yang nyimak ini gila ya, kemarin YouTube Instagram, Facebook, sekarang ini YouTube, mabok gua gitu kan. Ya itulah kenapa kita harus terus belajar, saudara-saudara ya. Nah, ini contoh ya, misalkan kita buka, lihat nih view-nya yang gede ya. Karena kan kita pengen ngepolain yang bagus. Nih. Nih. Salah ya, analitik. Nah, ada yang namanya CTR. Nah, ini kan audience retention ya, tuh 11 berarti 25%. Bagus lah segitu, 20%, 40% ya. Nah, CTR-nya adalah ternyata 1,8. Ini termasuk buruk sih kalau 1,8 harusnya. Coba kita cari yang lain ya. Mungkin ini bukan karena itu akhirnya dia tonton, tapi karena memang dicari paling atas tadi, paling atasnya tadi itu kayaknya ya.
Ya banyak faktor kan yang bisa menentukan ini ditonton. Nah ini 3,2 nih, bagus nih kan, 3,2% dibandingkan tadi 1%. Semakin besar semakin bagus ya. Atau misalkan ini berapa ya? Lihatnya di reach ya. Oh 3%, 3% ke atas lah. Jadi kalau udah di bawah 3%, Anda ganti thumbnail gitu. Lagi ya, kalau udah di bawah 3% ganti. Oh, 5% tuh malah ini. Ya. Patokannya 3% aja, di bawah 3% ganti gitu ya. Itu thumbnail. Jadi gimana caranya orang lain diklik thumbnailnya. Orang lain mau ngeklik thumbnail kita. Terus judul, bikin thumbnail pakai apa? Tanyalah tim saya yang teknis ya, bagian desain, ada Kang Dian, ada Kang Oni di sini. Nah, judul yang bikin mengandung kata kunci pastinya ya ultra spesifik, lebay, bombastis silakan juga, tapi tadi kuncinya adalah di kata kuncinya. Bikin penasaran. Begini caranya jadi restoran 100 juta, bisa rumahan kan 2 kata kunci. Ini ada, gue bukain nggak? Jangan deh, kasihan punya orang lain. Ada tulisan, ada judul yang persis banget gitu ya, judulnya persis banget, view-nya tapi gede, dua-duanya gede gitu. Tapi satu public figure masalahnya gak enak saya ngomonginnya. Nah, jadi silakan Anda coba nanti bikin kata kunci, judulnya ada kata kuncinya, ini patokannya ya, paling penting ini kata kunci. Dan kata kuncinya simpan di depan kalau bisa. Ini kan saya ada 2 kata kunci ya, yang omset ratusan juta ya, sama bis owner rumahan disimpan di belakang nih. Kalau mau mengedepankan bis owner rumahan ini simpan di depan. Kalau saya kan ngejar yang omset ratusan jutanya. 3 opening. Nah, ini musik yang identik ciri khas kita, visual yang khas, sapaan yang beda. Ya kayak saya ya tadi, kalau teman berikan seberang dari KPK gitu ya. Yang itu opening bumpernya lah ya untuk di ini disesuaikan. Editing ini permainan editor Anda, mainkan zoom in, zoom out, subliminal message subscribe, dalam artian kayak ada lewat ya subscribe, ini klik link gitu lah ya. Ini permainan editing ya, visualisasi gambar. Kalau nanya edit silakan nanya ke Kang Dimas di grup di channelnya ada di sini di chat. Unit konten, pesan hikmah pelajaran yang diambil, sebisa mungkin menghibur penonton ya. Topik bahasan yang relate dengan audiens. Yang terlalu serius juga ya, santai aja YouTube mah. Banyak semakin ketawa-ketawa gitu makin bagus biasanya. Velocity. Nah, ini yang penting. Kalau misalkan ada kayak kelebihan ataupun katakanlah punya list, punya database sebelumnya, aktif dimanapun, itu enak di bagian sininya sebenarnya. Jadi upload video di waktu terbaik, ya. Infokan seluruh kanal media sosial, blast email, Telegram, WA, Facebook, IG. Kalau misalkan jarang upload, kalau udah tiap hari jangan tiap hari juga di email ya. Mungkin Telegram boleh lah. Kalau saya kan ke Telegram, kalau Anda ngikutin saya, Telegram biasanya, saya IG biasanya. Nah itu Facebook juga biasa kayak gitu. Nah supaya apa pada saat satu KPI pertama tadi itu 1 jam 1000, 1 hari 20.000 kecapai. Kalau Anda nggak aktif di sini, velocity-nya nggak akan dapat. Jadi velocity itu setelah Anda ngupload itu kecepatan orang nyambut itu seberapa bagus. Itu yang dimaksudkan dengan velocity. Ya, semakin bagus sambutannya itu semakin menunjukkan performa dari video tersebut bagus. Watch time editing yang keren, alur materi yang bikin penasaran tadi ya. Dan pastinya yang konten yang ngangenin pastinya ya. Itu video supaya ditonton. Jadi tadi ya udah ditemukan, tapi kan banyak tuh video orang lain kan. Gimana caranya ditonton? Perhatikan yang tadi. Jadi kan sebagai KPI SOP di tim Anda ataupun di Anda sendiri. Lanjut udah ditonton nih, kan gak di like gitu kan. Nah, gimana supaya di like? Positif, inspiratif, video positif, inspiratif. Pokoknya itu aja sih. Ya. Dan Anda jangan pernah baper sama dislike itu, ada dislike itu 2.700. Pasti ada, Pak. Ya, kadang saya sendiri yang nge-dislike. Kadang tim saya sendiri asem lu gitu. Jadi ya itu mah udah pasti, yang penting mah Anda kasih perintahkan aja, like, komen gitu-gitu ya, like segala macam, tapi jangan baperan. Ya. Kalau supaya di komen gimana, Kang? Sama. Ya. Nah, ini bikin question, ajukan pertanyaan, quiz, pray, polling, input giveaway, atau bikin tipe. Bikin tulisan di videonya dibikin tipe, teman-teman. Ada itu tipe komen masih orang. Biarnya kan netizen kita masuk pinter gitu kan. Emang sengaja disalahin gitu. Ya orang pada komen. Biarin kita begoin, biarin dibikin-bikin, biarin lah gitu kan. Itu ya, ini contoh supaya di komen, ajuin pertanyaan di akhir. Adakan kuis, menebak sesuatu ya.
mendoakan audiens ya, polling, input media, minta masukan dan ngadain giveaway. Supaya di-share gimana? Biasa standar. Ini sebagaimana yang kemarin diajarkan di Facebook, social currency, review sesuatu ya, interview seorang, trigger, sesuatu yang mudah diingat, supaya di-share ya, berita manfaat, emotion, makjelep, nusuk-nusuk, bikin sedih, buat bangga, publik, ya tadi ada event lagi rame odading kan gambarnya, hot news, practical value mudah dipraktekkan. Kan saya main YouTube itu main di sini teman-teman. Ranah bedah bisnis dan tim bisnis itu practical value. Kalau ranah cerita adalah ranah cerita nih, inspiring story dan ini. Saya agak main di ranah, antar saya balik lagi. Saya agak main di ranah public sama trigger dan juga social currency. Ini bukan ranah saya. Saya mainnya di practical value sama story dan juga paling emotion, mesin dalam story gitu. Nah, Anda jadi pilih nih, mau viral karena apa? Mau viral karena ceritanya inspiratif, cerita. Mau viral karena sesuatunya bisa dipraktekkan. Mau viral karena lagi nebeng konten rame. Mau viral karena kontennya emosional. Mau viral karena kontennya mudah diingat. Sesuatu yang gampang diingat ya. Mau viral karena yang lagi, karena gak bangga aja kalau gak nge-share gitu. Ya. Nah, monggo. Mau viral pakai yang mana? Bebas ya. Video supaya dinantikan, ya dinantikan konten berseri nyambung, nantikan video berikutnya, itu pasti dinantikan. Open loop di setiap videonya, open loop itu gini, nanti bahas tentang ini akan saya share di video berikutnya ya, sama persis lah dengan konten nyambung intinya. Coba Anda omongkan, upload video per hari, 1 video per hari kalau udah kuat ya, kalau enggak ya seminggu 3 kali cukup. Bikin rame di video yang lain, panasin komunitas. Channel di subscribe gimana Kang? Ya harus Anda harus ada tombol subscribe-nya, diajarin, dikasih tahu ya. Ini di subscribe ya. Sorry, ini nih. Kolaborasi ini ya. Kalau kolaborasi goalnya adalah Anda harus sering-sering bangun relationship dengan mereka. Ya, sampai sejauh ini Anda udah mabuk ya, saudara. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan lewat komen, silakan saya jawab di sini ya. Saya lanjut di sini ya. Oke, cara bikin gambar tampilan awal video bagus kayak Kang Dewa itu, itu orang desain ya. Saya nggak bisa desain, Budarian ya. Mau tanya ke desain lah ya. Untuk YouTube apakah sama dengan Facebook dan IG? Beda Mbak Tias. Ini Mbak Tias yang punya hijab ya. Beda banget. Jadi teman-teman di SEO YouTube lebih mirip ke SEO Google. Tapi beda dengan di Instagram sama di Facebook. Lanjut, mana lagi tadi? Nah ini. Apakah ada bedanya di YouTube kalau optimasi pakai akun pribadi dan akun bisnis seperti Facebook? Enggak ada. Ya nggak ada. Di YouTube juga ada akun bisnisnya, itu bisa dikelola sama banyak orang. Yang di switch aja di settingannya. Kayak akun saya itu kan dikelola sama 3 orang gitu. Tuh gitu. Lebih bisa dikelola lebih banyak kalau bisnis, kalau personal cuma sendirian doang. Emailnya yang join bareng-bareng nanti kalau personal mah. Kalau bisnis gak usah pakai email kita, email dia aja gitu. Engagement penting. Penting untuk karena gini, akumulasi performa video YouTube itu dari watch time, seperti yang tadi saya bilang ya, dari audience retention, gitu kan, audience retentionnya, dari engagementnya. Engagement itu menunjukkan bahwa audiens kita direspons, responnya kayak apa, positif negatif. Kalau negatif dislike, kalau positif adalah like, kalau cuma like, terus dari komennya sama dari share-nya. Tapi kalau bicara urutan mana yang lebih penting, urutannya watch time pertama. Ya, 2 audience retention, 3 engagement. Nah, ini kan beda ya. Beda dengan IG. Kalau IG mah engagement nomor 1, 2 konten. Watch time nggak penting, audience retention nggak penting, gak diukur gitu loh. TikTok besok kita ngebahas tentang watch time dulu, watch time penting, baru engagement gitu loh. Nah, engagement penting sama penting juga karena pada akhirnya orang lain pengen, sekali lagi ya balik lagi sudut pandang sebagai seorang pembikin platform, pengen orang lain itu aktif di situ. Nah, ketika ada kerusuhan di situ kan berarti itu aktif gitu. Kita dipikirkan, jadi SOP-kan ke tim, itu kan ke diri kita sendiri, gimana caranya watch time-nya gede, audience retention-nya gede, click to rate-nya gede, ya CTR-nya dengan thumbnail yang bagus tadi, termasuk juga engagement juga gede, like, comment, share, dan segala macam. Subscriber juga termasuk di dalamnya. Kalau untuk channel bisnis konten jenis apa yang bagus? Bisnisnya channel bisnis atau channel tentang bisnis kalian? Ya kalau misalkan channel bisnis kita, ya apapun konten bisnis gini Kang. Kang ini mah ada yang cerita gini, ada yang cerita bahwa Kang kayak saya tuh gini kan kadang. Kan akun saya ini kalau konten tentang itu tuh udah dibahas sama yang lain katanya. Loh, Anda jangan nganggap ya mereka penonton itu nonton semua video.
ini kabar baik buat kalian bahwa sebenarnya Anda bikin konten mirip-mirip dengan orang lain juga gak jadi masalah. Kan delivery kita kan beda. Ya, studi kasus kita kan beda, cara nyampein kita kan beda. Jadi jangan pernah asumsikan bahwa Kang ini mah udah pernah dibahas sama orang lain. Gak usah, udah hajar aja, jangan peduli sama orang lain. Ya, wong Anda tontonin yang lain juga isinya gitu-gitu doang. Ngomongin algoritma YouTube, Instagram, terus ngomongin tentang tips cara jualan, isinya sama. Ya, sama kayak kita jualan lah, kayak baik lagi ya. Kita jualan es kelapa, yang jualan isinya es kelapa semua. Kan? Terus kenapa kok saya munculnya kayak es kelapa di sini ya tokonya? Yang entah kenapa, gara-gara mungkin ada bannernya mungkin, atau yang jualannya cantik mungkin, atau mungkin pas aja parkirannya gede gitu. Nah, Anda menciptakan yang kayak begituannya. Jadi ketika konten adalah yang membuat orang lain akhirnya tuh nonton gitu kan, tapi yang membuat orang lain nonton sekarang mungkin karena faktor yang tadi itu. Yang tadi kalau kayak analogi saya itu kan, kalau gimana caranya toko tempat warung es kelapa saya rame, ya buat banner, ya buat beda parkirannya rada luas, atau mungkin dibuat rusuh lah di sana gitu, sehingga orang ke situ. Isinya beda es kelapa semua, isinya es kelapa semua gitu. Nah sama kayak Anda bikin konten, isinya mah ya gitu aja semua. Yang beda adalah di pengalaman. Kadang gini Kang, kalau kita secara brand equity gitu, kalau bahasa Mas Mirza tuh, ada tamu ini misalkan ada tamu nih dari alumni atau dari siapapun lah, pengen curhat sama saya gitu, pengen curhat sama Kang Deweka Prayoga. Terus saya bilang, Mas aja lah yang megang, gitu dong Mas juga bisa gitu kan. Beda Mas katanya. Beda sentuhan Deweka Prayoga beda, ngomong gitu doang aja didengar gitu kan. Lah kita ini ngomong bener aja gak pernah didengar gitu. Itu bedanya brand, itu kuncinya di brand. Nah, kita itu pada satu titik ya, yang membedakan sama kita sama orang lain adalah brand equity kita. Ya, brand valuasi kita ini ya, brand personalnya atau brand perusahaannya. Pokoknya lu kalau ngomong benar gak salah, mau benar mau salah jadi benar karena lu yang ngomong, gitu kan. Kalau dia yang ngomong dia gak terkenal, bener aja salah gitu. Nah, itu di titik nanti ketika teman-teman compete-nya udah apple to apple ya, bedanya sama si ini gitu kan. Ya saya sama teman-teman pengusaha yang lain juga sama kok ya. Ada yang bilang gini, kayak misalkan saya sama Rico atau saya sama Ko Denny misalkan, itu kan temenan semua gitu tuh ya. Isi materi sama juga kayak gitu kan. Bedanya apa mungkin? Bedanya adalah mungkin dari segi penyampaian, gaya penyampaian, gaya ngomong. Kalau saya kan Anda juga dengar sendiri dari 3 hari kemarin gue belak-belakan, gue dapur gitu kan. Kalau mereka mungkin rada jaga image gitu kan. Ada kawan saya tuh kalau rugi untung dia gak kelihatan gede rugi untung. Kalau saya ya kalau gue untung bilang untung, rugi bilang rugi gitu. Dari delivery gitu, dari karakter ya. Karena dari konten itu pasti kurang lebih pasti ada irisannya. Ngomongin ini gimana ya pasti gitu-gitu juga gitu kan. Cuman yang beda ya juga ya, yang ngomong nih CEO-nya Mark Zuckerberg nih, CEO-nya Facebook nih gitu. Yang ngomong nih Alibaba nih, yang ngomong nih Jack Ma gitu. Jadi beda feel-nya. Gitu kan. Jadi jangan takut ketika konten kita banyak yang niru ataupun udah dibahas. Durasi minimal maksimal dan optimasi video YouTube Kang. Durasi minimalnya tadi minimal tuh saran saya 7 menit, 7 sampai 10 menit lah, 7 sampai 8 menit. Maksimalnya sejam, 45 menit udah maksimal banget ya. Sejam tuh udah gila, itu kelamaan. Kalau saya udah 45 menit ke atas pasti 42 ya. Nah, awal-awal mending ya jangan terlalu panjang gitu, bikin podcast juga ya cukup lah, misalkan 30 menitan, 40 menit gitu ya. Jangan terlalu panjang. Orang juga pasti kayak saya nih. Kayak saya itu teman-teman, saya paling nonton podcast itu saya tuh paling sering ya nontonnya podcastnya si Dedi, Om Dedi gitu kan, sama Raditya Dika paling. Selainnya saya gak pernah nonton. Ya. Itu pun nontonnya paling ya pas lagi santai ngerjain sesuatu sambil dengerin lagi gosip apa nih yang rame gitu kan. Kalau saya Radit bisa dengerin yang tentang keuangannya dan segala macam gitu. Dan itu nggak ditonton sampai beres juga kadang. Ya orang lain kurang lebih sama kayak kita kok. Kang, mendingan mana bikin satu video part selama 30 menit atau part 3 19 menit? Nah, kalau misalkan teman-teman itu katakanlah kontennya itu per bahasan segmennya beda-beda, ya bisa aja dibuat part 3 part. Ya, misalkan kalau misalkan 1 jam ya, 1 jam nih, jam bagi 3, misalkan 20 menit, 20 menit, 20 menit. Tapi kalau 10 menit podcast kayaknya terlalu pendek deh. Kalau cuman ini buat 2 part aja, kalau misalkan durasinya 60 menit. Ya 30. Kalau Anda konsepnya podcast, jangan di bawah 10 menit. Itu kayaknya nggak dapet ya. Ada teman saya tuh yang podcast tapi durasinya di bawah 10 menit. Kayaknya nggak terlalu bagus tuh. Ya. Jadi bikin minimal kalau podcast itu 30 menit, 25 menit, 30 menit gitu. Ya. Tapi jangan kelebihan dari 30 menit. Makanya dibikin 2. Jadi 30 atau 40 gitu. Nah itu minimalnya 7 menit ya kalau untuk bikin konten. Kalau konten yang bukan podcast ya saran saya. Kalau podcast kan ngobrol ya. 7 menit gak dapat apa-apa kayaknya. Kalau podcast ya. Jadi Anda bikin konten agak panjang, mungkin 30 menitan, 40 menitan, sisanya kalau makin panjang lagi 1,5 jam ya baru bagi 2. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Bentar.
Monggo Materi Kang masih Fahmi, banyak. saya balikin dulu Kang Fahmi. Silakan. Materi masih banyak. Materi udah beres sih dari segi saya udah beres. Paling kalau nanti menunjukin silakan boleh. Siap. Oke, kita mau coba ngobrol dulu dong. Monggo. Sama yang sudah pernah ini ya. Yang Sama udah yang sudah praktek pernah. siapa yo? Yang udah main YouTube deh. Dapur Lindawati dia pengen Teh Linda. Mana hadir tidak? Oh itu mah harus dioptimasi, itu mah udah masuk TV, udah IG-nya rame. Oh, sayang banget kalau main YouTube nggak main. Teh Linda mana? Teh Linda hadir? Itu yang ininya Pak Hafid. Kita coba ngobrol dulu. Atau sambil nunggu teman-teman kalau ada misalkan yang mau ditanyakan langsung, itu boleh. Ini kalau kayak pemula gini, Kang Dewa mending rekrut tim gitu ya. Kan bayar orang gitu untuk memproduksi videonya atau sendiri juga masih bisa? Ya dibalikin lagi ke kitanya masing-masing. Kalau memang ada budget, kalau saya alirnya kan mending bangun tim. Walaupun dari awal banget gitunya. Iya, paling kan butuh bantuan di bagian editing sama video. Betul. Mana Teh Linda hadir tidak? Lagi di air mungkin ya. Bondong saya tadi di itu diledek didinya. Atau pakai dua. Teh Rani kamari belum sempat ngomong, bisa nggak ya nama mic-nya sudah bener. Ada yang sudah mulai coba nggak, pengen tahu nih, pengen ngobrol dulu. Ternyata oh iya Kang, saya udah bikin banyak, ternyata masih gitu-gitu aja mungkin. Teh Rani hadir? Kemarin gak ada suaranya ya? Oh iya, ternyata sekarang juga memang. Cek, hadir? Oh itu tuh ada yang nanya Kang Eko, jam posting malam Kang kalau saya jam 9. Pas lagi nyantui ya. Tapi lagi-lagi cek aja Kang ada di YouTube itu, bentar saya buka deh. Ada orang nonton puncaknya di jam berapa itu, yang makanya sekali lagi data tuh juru bicara terbaik ya. Kita gak bisa ngebohongin data gak bisa ngebohongin kita gitu. Nih. Berarti kalaupun mau ngiring orang untuk nonton di jam segitu juga ya? Iya. Nah masalahnya kan ketika semua orang melakukan itu kumaha Kang Hayos ya. Nah kan makanya kan intinya adalah pada akhirnya awal-awal kita mah hajar dulu aja di jam berapapun, tapi nanti data yang bicara oh ternyata di jam segini. Nah nanti data saya juga menunjukkan ntar. Tuh, nah ini nih. Ini last view, misalkan ini kita ubah ke 7 hari ya. Nah waktunya kelihatan kan tuh. Puncak jam berapa nih? Tuh jam 10, jam 9 sampai jam 10 loh Kang, 2000. Ke bawah tuh, ini makin malam turun, ini molor jam 2 pagi, 3 pagi tuh kan. Okay. Tuh kelihatan. Nah ini kalau mau lagi ini paling yang jam sekian tuh jam siang. Tapi awal-awal mah hajar jam berapa aja ya, mungkin waktu di Iya, awal-awal. berapa aja. Tapi ya lihat data data kita juga kan, ini saya ngobrol juga sama Cici sama teman-teman anak Imers lain yang main YouTube juga kurang lebih jam segini. Rata-rata sama jam segituan ya. 8 nih, 7 pagi, 7 sore, 7 malam, 8, 9. Tuh naik. Puncaknya. Terus di sini nih. Oke. Malam juga ini tuh kan. Ini malam juga nih hari berikutnya nih. Tuh. Yeah. Nah ini sama. Makanya kalau kita tuh bahkan ya kalau kita udah temenan lah sama teman-teman YouTuber lain, kalau untuk niche-nya sama tuh, wah lu upload jam segini ya, gue besok mau jualan, ya udah gue ngalah deh gitu, bisa gitu loh. Bisa kesedotnya ya. Nah. Iya, karena penontonnya kan satu niche kan. Iya. Karena ingat 1 jam pertama kudu sare upayakeun. Harus dioptimalkan 1.000 gitu. Satu jamnya diupayakan 20.000 gitu. Untuk men-trigger velocity tadi sama audiens untuk awal-awal itu. Oke, mau nanya Kang, kalau untuk perusahaan agar konten lebih menarik gimana ya, ada tips saran tipsnya? Ya Anda bisa, tadi kalau tipenya orangnya gak mau dimunculkan sebagai YouTube-nya, sebagai perwakilan dari perusahaan, ya berarti mainnya di teks sama di visual, kayak yang dilakukan sama Rianto Astono. Kalau tadi tuh yang di channel, sama Bisisek juga sama. Kalau memang ingin dimunculkan itu orangnya, orang yang munculin. Ya tinggal di Anda misalkan ini kamu megang YouTube ini ya, silakan gitu. Bisa kayak gitu kok. Bagaimana cara bikin alur konten yang gak bosenin sehingga watch time bisa tambah akhir? Pada dasarnya sebenarnya storyboard itu benar-benar pada akhirnya nanti itu benar-benar kayak ngalir aja. Orang malah semakin kita desain misalkan kayak ada polanya itu ya, polanya udah kebaca gitu ya.
Orang marah jadinya nanti tuh kayak agak tertarik, itu serius banget. Pada akhirnya nanti teman-teman bakal ngerasain nih, akan ada ngerasain kayak gini momennya. Ente pas bikin video asal malah viral. Pas giliran serius malah sepi. Itu kejadian sama saya. Saya tuh masih inget pas nge-shoot video XX1 sama Tony gitu ya. Gua udah capek, udah diusir satpam pula pakai pakai kamera yang kecil itu loh. Itu ngasal, tapi karena kita gerak nih kan, viral gitu kan.